Nah, jadi dari sinilah saya mau bertanya kepada orang-orang Kristen 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana cara membedakan di dalam Kristen itu informasi yang adalah dongeng atau informasi dari Tuhan? Ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri orang yang layak dikatakan sebagai yang diutus oleh Tuhan? Karena apa? Kalau Tuhan kalian pernah mengutus orang jahat, maka orang ini bisa saja adalah orang yang berbohong dan menipu. Nah, jadi bagaimana memvalidasi informasi itu benar? Bagaimana memvalidasi bahwa penyampai informasi itu adalah benar? Kalau di saya punya metodenya dan saya akan bisa jelaskan itu. Nah, jadi ini yang kita katakan bahwa Kristen ini ternyata memuat dongengan di dalamnya, dan itu bukan kata kita, tapi kata scholar mereka. Nah, jadi harap teman-teman Kristen tidak usah panas. Kita di sini hanya diskusi. Diskusi kali ini tuh untuk mengedukasi supaya kita tidak iman buta saja. Dan teman-teman yang Kristen ya naik ke sini tuh kalau nggak tahu bertanya saja. Kalau berilmu silakan menjelaskan. Tema kita adalah bagaimana kita mau mengidentifikasi ajaran itu ajaran yang benar atau ajaran yang tidak benar. Silakan teman-teman untuk naik ke atas. Tugasnya hanya bertanya saja kalau awam. Mau bertanya sesuai dengan apa yang telah disampaikan Uni silakan, atau tentang Islam silakan. Oh, oke Bang. Oke, Di silakan. sini kita perlu belajar ya. Ini cuman saya pengen bertanya, apakah Oke, kalau bisa saya juga open cam Bang bertanya. ya. Bang Cup, biar tidak ada ini. Kalau bisa open cam. Ya, ini Bang, saya bertanya bukan untuk berkaitan dengan agama Bang, tapi berkaitan dengan iman saya Bang. Silakan Siap. Bang, silakan. Oke. Di sini pertanyaan saya kepada Kakak Uni ini, apakah yang mengutus Yesus itu Allah yang benar atau Allah yang salah? Itu saja. Pertanyaannya apa? Yesus itu Allah yang benar atau ada Allah yang salah? Yang mengutus Yesus itu Allah yang benar apa ya Allah yang salah gitu. Ya, Oke, tolong kalau dijawab. kita bicara tentang Yesus dalam kitab kalian, ada banyak Yesus yang bisa kita identifikasi. Kenapa saya bisa katakan banyak Yesus? Ini perkataan Yesus sendiri, bahwa nanti akan banyak Mesias-Mesias palsu. Dan nama Yesus itu adalah nama yang sudah biasa, seperti Yesus Barabas, ya. Perlu dipahami, yang mana yang mau kita identifikasi? Kalau yang dimaksud adalah anak Maria yang mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, yang mengajarkan bahwa tidak membatalkan hukum Taurat tapi menggenapinya sejalan dengan Al-Quran, maka ini adalah Nabi Isa atau Yeshua atau Isowa Masaha yang diutus oleh Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Silakan Bang Cup. Ya. Jadi saya tanya gini kakak, ya maksudnya saya itu pengen kakak ini jawab aja, maksudnya Allah yang mengutus Yesus itu benar apa enggak? Sudah saya jawab Benar apa barusan. salah gitu maksudnya saya gitu. Sudah saya jawab. Sudah dijawab Bang, silakan. Karena gini ya, kawan-kawan ya. Tadi kakak Uni ini mengatakan bahwa dongeng, ajaran dongeng ya. Kalau kita berbicara tentang dongeng ya, ajaran Yesus ya, kami orang Kristen mengakui bahwa yang kami Suaranya ikuti keras kan ajaran Bang? Yesus. Anda laki-laki Bang, suaranya keras kan? Oke, gini ya kakak ya. Tadi kakak menjelaskan bahwa dongeng segala macam, saya tidak pernah membahas tentang itu. Tapi di sini kalau kita berbicara tentang ajaran-ajaran dongeng, kita harus melihat kepada siapa dulu yang membawa ajaran itu. Itulah yang benar ya. Iya, Makanya menurut Anda siapa yang benar membawa ajaran? Yesus atau Paulus? berarti udah jelas, berarti kakak ini memang jujur ya. Iya, saya kakak dari ini dulu jujur. diajarkan untuk jujur. Kami umat Islam itu harus jujur kalau bicara. Di dalam Iya, Islam kami oke. tidak pernah menafikan bahwa yang namanya Nabi Isa atau Isowa Masaha itu membawa ajaran dari Tuhan yang benar, yaitu Allah. Terus yang saya ajarkan tadi adalah, yang saya sampaikan kepada Anda adalah ajaran Paulus dan ajaran para Yahudi-Yahudi yang mengatakan ada dongeng di kitab kalian. Iya. Anda paham tidak
apa yang saya jelaskan. Yang saya jelaskan tadi itu pertama ajaran Paulus, pertama ajaran para Yahudi. Yang kedua ajarannya Paulus yang adalah orang Yahudi juga. Kalau Anda bicara ajaran Yesus, saya akui ajaran Yesus itu benar. Masalahnya kalian bukan pengikut ajaran Yesus, kalian pengikut ajaran Paulus. Anda pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Oke. Kristen itu fondasi keimanannya, sendi-sendi keyakinannya itu tidak mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus. Mengikuti Yesus itu hanya lip service aja, hanya omon-omon aja, realitasnya tidak. Jadi kalau Anda mau membahas tentang ajaran dongeng, yang saya maksud adalah ajaran dalam kitab perjanjian lama yang bercampur dengan dongeng, dan ajaran Paulus tentang Yesus yang menggunakan dongeng. Itu. Kalau Anda bicara tentang Yesus, Yesus itu benar. Yesus yang anak Maria loh ya, bukan Yesus yang ngaku-ngaku sebagai Yesua loh. Karena memang Yesus mengajarkan akan banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai dia. Cara membedakannya yang mana? Lihat karakteristiknya dan lihat pengajarannya konsisten atau tidak. Seperti itu brotherku yang terhormat. Oke. Cuman nih saya di sini ya, kakak ini makasih udah menyatakan tadi bahwa Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah yang benar. Oke. Oh Ya, iya. kita tidak bahas itu lagi. Iya. Ya, sekarang kita lanjut. Oke. Anda sendiri mengatakan Yesus itu diutus oleh Allah yang benar, udah jelas. Yesus Suaranya keras kan itu saudaraku, adalah nggak usah takut sama Uni. Kencangin Uni Bang Job, orangnya kencangin tegas, ya. bukan berarti orang Uni suka marah-marah, enggak juga. oke. Uni orangnya emang tegas dek, tapi bukan berarti Uni marah-marah tanpa sebab. Uni marah kepada kalian yang menghujat aja. Oke. Silakan dek, santai aja. Oke. Jadi gini kak, tadi kakak sendiri mengakui ya, udah mengakui sendiri bahwa Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar. Kemudian Yesus itu datang ke dalam dunia, bukan dia membawa agama, oke? Dia datang ke dunia tidak membawa agama. Dia datang mengajarkan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus dia. Apa Dan itu yang kemudian- disebut dengan perintah itu? Anda ngerti arti perintah itu? Perintah itu adalah agama, dari kata A, tidak, agama, kacau. Anda ngerti nggak arti agama? Agama itu sistem kepercayaan, dek. Berarti menurut Anda Yesus itu tidak beragama? Ateis dia. Oke, bisa aku jelasin ya. Di dalam Saya iman itu kami- tidak minta penjelasan dari apa yang kamu tidak pahami. Yang saya tanya itu omonganmu tadi. Omonganmu Oke. tadi bilang Yesus tidak membawa agama. Oke, iya, Konsekuensinya benar. Yesus itu beragama atau tidak? Aku bilang Yesus tidak beragama. Ya, Ateis. tapi dia datang membawa ajaran. Yang Ajaran benar. itu agama, dek. Gimana sih? Iya, makanya ajaran dengar itu dulu aku disebut- jelasin. Dek, Iya. sebentar dulu. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak, dek? Agama Oke. itu adalah sistem kepercayaan di mana di dalamnya ada ajaran. Ya, ajaran itu khususnya, agama itu luasnya. Aduh, bahasa Indonesia kok dipelintir-pelintir nih. Nah, kamu baca ayat dalam kitabmu tuh. Kalau kehidupan keberagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, kamu tidak akan masuk surga. Artinya di sini Yesus mengajarkan beragama. Masa kamu nggak tahu itu? Oke, Nih aku tunjukin datanya. oke. Ntar ya, nih. Kalian ini selalu mengingkari perkataan Yesus. Nih, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini Yesus mengajarkan untuk beragama. Wong terjemahan LAI-nya adekku yang ganteng itu keagamaanmu, dari kata agama. Kok katanya Yesus nggak ngajarin agama? Yesus malah ngajarin supaya hidup beragama. Piye to iki? Mana dalilnya, Kak? Oke. Matius pasal kelima nomor 20. Saya baru bacakan, kamu langsung tanya mana dalilnya. Makanya dengerin kalau orang ngomong. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Saya baru bacakan dalilnya, kamu nanya lagi dalilnya. Minimal tuh dengarkan baik-baik kalau orang ngomong ya brother, biar kita tuh nggak berulang. Kalian tuh orang-orang dewasa. Nah, ini bukti kalau Yesus ngajarin beragama. Gimana pendapat kamu, Bang Ucup? Masih mau mengingkari Yesus? Atau masih ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi mengingkari Yesus?
Silakan ditanggapi dulu ini. Tadi Anda bilang Yesus tidak mengajarkan beragama. Yesus ngajarin beragama. Mana yang benar nih, Anda atau Yesus? Ini dulu jawab, selesaikan. Saya nggak suka orang-orang yang ngakunya pengikut Yesus tapi mengingkari perkataan Yesus. Gimana? Oke, aku jawab. Yesus datang tidak membawa agama. Dia datang bukan berkata aku agama Kristen, aku agama Islam, aku Ya agama nggak Hindu. mungkin lah dia aku agama Oke, Kristen. Dia dengar bukan itu. agama. Ini kenapa sih? Saya bilang Dengar dalam kitab dulu, yang saya aku bacakan jelasin. tadi, Santai Kak. brother, Sebentar, saya Bang ini Cuk, bukan Bang Cuk. orang yang layak Sebentar. diskusi dengan Anda. Kenapa Anda ini saya suruh bertanya, bukan saya suruh untuk mengajari saya. Saya itu tidak ada niat buka komal ini minta tolong sama Greg untuk diajarkan sama kalian. Saya ini mau ngajarin kalian. Bukan saya yang kamu ajarkan, kecuali kamu berilmu. Membedakan antara agama dengan penganut beragama dengan keagamaan saja kamu tidak mengerti, saudaraku. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Maka tugas kamu di sini hanya bertanya kok, malah kamu ngejelasin ke saya. Kamu bilang Yesus tidak mengajarkan beragama. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Kalau kehidupan keagamaanmu, artinya Anda hidup dalam keagamaan. Artinya Yesus mengajarkan untuk beragama. Allahu Akbar. Diingkari lagi Yesus ini sama saudara kita ini. Katanya pengikut Yesus. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Oke, silakan Bang Cuk. Mau Oke. bertanya lagi silakan. Yesus datang tidak membawa. Yesus datang Yesus tidak datang. membawa agama. Oke lah, itu maumu. Udahlah aku Tidak ikuti. mengakui dirinya Berarti bahwa Kristen aku ini agama ini, bukan? ini. Dan ajaran-ajaran itu di bangsa-bangsa. Oleh ajaran itu, dengar, ajaran itu yang mengikuti ajaran itu yang disebut Kristen. Dan sampai sekarang itu disebut dengan agama. Tapi dulu dikatakan bahwa itu adalah Kristen, pengikut Yesus itu adalah Kristen. Sampai sekarang Adekku yang dibentuklah ganteng, agama-agama, maka Ucup. dikatakan bahwa Ya nggak agama. mungkin lah, Dek. Kumpulan. Dulu ada kata agama. Bahasa agama itu bahasa Sanskerta. Kitabmu kan bahasa Yunani. Adekku, brotherku, agama itu adalah bahasa yang diserap oleh bahasa Indonesia dari bahasa Sanskerta yang dijuantahkan untuk padanan apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu din, dalam bahasa Arab sistem kepercayaan. Haduh adekku, brotherku, tidak ada bahasa Sanskerta dalam kitab Anda karena kitab Anda itu bahasa Yunani. Yang nggak mungkin Yesus mengatakan agamaku. Gitu loh, Ucup. Ucup paham nggak maksud Uni? Oke, Paham aku nggak? paham. Oke, aku paham. Hmm. Aku paham, Kak. Ya silakan. Udah lanjut aja, bertanya aja, nggak usah menjelaskan apa-apa. Udah bertanya aja. Oke, aku mau bertanya satu pertanyaan kepada Kakak Unirifa yang terakhir. Ya udah bertanya aja. Di sini tadi Kakak Unirifa sendiri mengatakan bahwa Allah yang mengutus Yesus itu Allah yang benar, dan itu Kakak sendiri Betul. mengatakan. Betul. Sekarang saya ingin bertanya saja kepada Kakak, Mm-mm. ada data yang valid bahwa Tuhan Kakak itu Allah yang benar, yang mengutus Ada Nabi lah data Kakak itu validnya Allah yang Al-Quran benar. dan hadis lah. Kok tanya data valid? Data validnya Al-Quran dan hadis gimana sih? Dengar dulu kakak pernyataan tentang kakak tadi udah mengakui Yesus itu diutus Allah yang benar. Sekarang saya bertanya, apakah Allah yang mengutus Nabi kakak itu, apakah Allah itu benar apa tidak? Oke? Ya benar lah. Benar, Dek. Allah itu adalah Tuhan yang benar. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena Al-Quran itu adalah kalam ilahi. Bisa saya buktikan. Bukan karangan dan dongeng seperti kitab Anda. Makanya ketika saya bisa membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi yang benar, secara otomatis informasi di dalamnya adalah informasi benar. Maka Tuhan yang disebutkan di dalam kitab itu adalah Tuhan yang benar. Begitu rasionalitasnya, Dek. Itu namanya membuktikan menggunakan rasio. Paham? Paham nggak? Paham nggak brotherku ini nih, Bang Ucup nih? Aku Bang Ucup umurnya berapa, aku Bang? paham, Kak. Kenapa Aku kok paham, lemes Kak. banget? Bang Ucup umurnya berapa? Nggak lansia kan?
lemes banget gitu. 30-an, 30-an. 30 berapa? Saya 38. Anda berapa? Kayaknya belum punya istri ya. Kayaknya lemes banget ya hidupnya ya. Suaranya dikencengin dong. Biar kedengeran sama Bunda Gembala di sini. Uni Gembala nggak bisa dengerin suaranya, kurang jelas. Ayo gimana? Ayo gimana lagi pertanyaannya? Biar Uni Gembala ini bisa menjawab pertanyaan Abang Ucup. Lemes banget soalnya. Uni Gembala aja Nah, ya, jadi yang gini, perempuan Kakak, ya. tuh keras banget. Oke kakak, gini. Iya. Aku minta tadi, aku bertanya bahwa kakak Uni Rifa kan udah mengakui Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar kan? Nah, Udah 5 kali diulangi sekarang itu saya ya. mempertanyakan tadi kepada kakak bahwa apakah Allah yang mengutus Nabi kakak itu benar apa tidak? Karena Allah yang benar Benar. hanya Allah Israel. Dan saya bisa tunjukkan datanya. Berapa datanya banyak. Bahwa Iya. di dunia ini hanyalah Allah Israel, tidak ada Allah lain. Betul, bukan cuman Allah Israel, Allah seluruh alam ya cuman satu, dan itu Allah yang benar. Gimana sih? Allah itu nggak ada kata-kata Allah, yang ada tuh ilah. Allah itu bukan bahasa yang ada dalam bahasa dunia Semitik, dalam bahasa Semitik. Yang ada itu Elohim, Eloah, Alaha, dan ilah. Jadi Allah itu adalah kata-kata hiperkorek, kata-kata yang dibuat keliru oleh orang Kristen yang mencomot nama Tuhannya umat Islam. Nah, kalau kamu tanya ilah yang benar yang mana? Ya ilahnya Israel, ya ilahnya orang Arab, ya ilahnya orang Minang. Ya emang ilah itu banyak. Emang orang Minang dengan ilahnya orang Batak itu beda gitu. Berarti banyak dong. Kalau sembahannya ya beda, tapi Tuhannya kan satu, penciptanya cuma satu. Kamu pahami dulu lah. Yang disembah oleh Bani Israel adalah Tuhan yang tidak berwujud, tidak berbentuk, transenden. Tuhan yang disembah oleh umat Islam sama seperti itu esensinya. Maka itu merujuk kepada satu Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak berbentuk laki-laki, Tuhan yang tidak ketakutan, Tuhan yang tidak bisa dijangkau. Jangankan Tuhannya orang Israel, Tuhan yang disembah oleh Yesus dengan Tuhan yang saya sembah itu sama. Suaranya belum pernah ada yang mendengarkan dan rupanya pun belum ada pernah yang melihat. Sama-sama tidak ada yang tahu bagaimana wujudnya. Jadi Yesus dan saya tuh menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu yang bersifat ahad atau echad, bersifat tunggal satu-satunya, bersifat kuasa tanpa pernah mati, bersifat tak terhampiri. Itu 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Nah, saya dan Yesus Tuhannya sama, saya dan Musa Tuhannya sama, kamu dan Yesus Tuhannya beda. Yesus menyembah kepada Tuhan yang transenden, kamu menyembah kepada Yesus. Jadi berbeda, brother. Kamu dan Yahudi menyembah Tuhan yang beda. Yahudi menyembah Tuhan yang tidak berkelamin. Kamu menyembah Tuhan yang berkelamin disunat hari ke-8. Oke. Gitu. Ya, oke kakak. Makasih oke kakak. Ya, jadi di sini kakak tadi mengatakan ya. Padahal tadi kakak udah mengakui bahwa Allah cuman Allah orang Israel. Kenapa Allah kakak menyamakan bahwa Tuhan yang kakak sembah sama Tuhan yang orang Israel itu sembah itu sama? Saya tidak Sedangkan pernah Tuhan itu menyamakan. untuk bangsa Israel. Maaf, bukan saya tidak bangsa pernah. Arab. Kan Iya. gitu. Kalau kamu bukan bangsa Israel, kenapa kamu yang keberatan kalau orang-orang Yahudi menyamakan Tuhannya dengan kami? Kamu kan bukan orang Yahudi. Kok kamu yang keberatan, adikku? Kamu kan Kristen. Nah, rabi-rabi Yahudi sendiri seperti Rabi Sadia Gaon bahkan menerjemahkan kata Yod Evav itu sebagai kata Allah. Lah kok kamu yang keberatan, Dek? Aneh kamu ini. Rabi Sadia Gaon sendiri menerjemahkan dalam kitab dia, itu kata YHWH itu sama dengan Allah. Lah kamu siapa? Kok kamu yang keberatan? Kamu kan Kristen. Kenapa bahas-bahas orang Yahudi di sini, Dek? Kamu kan disuruh bertanya tentang agama saya. Kok seolah-olah mewakili Yahudi kamu? Kamu itu bukan orang Yahudi. Kalau saya mau tahu tentang orang Yahudi, saya tanya orang Yahudi lah, bukan sama Kristen. Nggak usah kamu ngejelasin iman Yahudi lah. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan kamu sama Tuhannya Musa sama nggak? Tuhan kamu sama Tuhan yang diperkenalkan Yesus sama nggak? Oke, baik ya. Di sini saya ikutin apa kakak aja di sini. Nanti saya jelaskan ya. Tuhan kami sama dengan Tuhan Musa atau tidak. Oke, Musa Tuhannya manusia nggak? Tapi dengar dulu kak ya. Kenapa? Tadi aku bertanya bahwa
Enggak, Tuhan Bang yang Cup, Bang membedakan. Cup, Kakak Bang udah Cup, jawab ya. Bang Cup. Silakan Anda jelaskan yang tadi ditanyakan sama Uni Gembala. Apakah Tuhan Anda itu sama dengan Tuhannya orang Israel? Simple loh, silakan lanjut. Oke, baiklah. Jadi kami mempercayai Tuhan Yesus ya. Dalam sudut pandang kami orang Kristen adalah kami percaya Yesus itu sama dengan kami percaya Bapa. Ya. Itu Tuhan- percaya dekku. Dengar dulu, ya, dengar Nggak dulu, bisa Uni Dengar kan dulu, nggak minta dengar dulu. diajarin kamu. Uni cuma tanya Tuhannya Musa itu manusia atau bukan. Dengar dulu lah aku jawab. Dek, Tuhan Uni kalau kami mau itu- tahu tentang agama Kristen ngapain Uni tanya sama kamu sih? Mending Uni telepon Pak Budi Asali sekarang juga nih. Aku punya banyak nomor pendeta di HP-ku. Kalau aku ingin tahu bagaimana ajaran Kristen, aku nggak sama kamu nanyanya. Aku mending nanya sama Bapak Pendeta. Yang saya ingin tahu ketika kamu mengaku-ngaku bahwa Tuhanmu dengan Musa itu sama, saya tanya kamu jujur jawab. Ada tidak tertulis bahwa Tuhannya manusia, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham itu adalah manusia, Dek? Karena kan Tuhan kamu kan manusia, Dek. Itu yang saya konfirmasi, bukan saya minta kamu menjelaskan bagaimana kekristenan adekku. Karena di sini yang jadi narasumber tuh saya, yang ngajarin tuh saya di sini. Kok malah saya Iya. seolah-olah mau diajarin Iya, sama Kak. kamu? Aku jawab kok, aku jawab. Apa yang Uni tanya tadi? Kamu Oke, tanya. ini satu kesempatan lagi Bang Cup. Kalau Anda nggak Satu kali bisa menjawab kesempatan. pertanyaan Uni, Ambil ya alih udah, Greg, turun. tanya yang lain. Oke. Turunkan biar aja dia di atas. Mana tahu dia berpikir dulu untuk ngomong. Sebelum ngomong tuh pikir gitu loh. Dengarkan Ucup, dengar baik-baik ya Cup. Uni tidak sedang ingin diajarkan sama orang Kristen yang awam. Kecuali Ucup ini adalah apologet, evangelis, pendeta. Baru bisa Uni bertanya tentang kekristenan. Tapi kalau Ucup hanya jemaat awam, Ucup yang belajar sama Uni, Cup. Uni dedikasikan waktu Uni yang berharga ini untuk mengajari Ucup. Jadi jangan Ucup yang menjelaskan, tapi Ucup bertanya dulu. Nah, ketika Ucup membuatkan statement tadi bahwa Ucup Tuhannya dengan Musa sama, mari kita konfirmasi secara jujur. Apa iya Musa itu Tuhannya laki-laki berkelamin? Mana datanya? Apa iya Bani Israel itu mengakui Tuhannya berbentuk manusia? Mana datanya? Jangan Ucup ini orang Kristen tapi mewakili orang Yahudi. Ucup tidak berhak menjelaskan imannya Yahudi. Nanti diludahi sama orang Yahudi, Cup. Jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja orang Yahudi nggak terima, Cup. Jadi Ucup jangan seolah-olah ini bikin Uni ngajarin seperti ngajarin anak PAUD, Cup. Ucup kan udah gede. Udah 30 tahun umurnya. Masa tidak mengerti dengan bahasa Uni? Ucup di sini Uni suruh dan persilakan untuk bertanya, Ucup. Ini siapa lagi sih belum dikasih izin bicara malah ngomong? Kalian ini udah dewasa loh. Nah, silakan Ucup. Oke. Bertanya Oke. saja ya, Cup. Oke, Oke, Bang saya Cup ya. bertanya saja. Silakan jawab. Dengerin Bang Cup. Jadi di sini Oke, saya Tuhannya bertanya. Israel sama Tuhannya Anda itu apakah sama? A sama B tidak? Nah, silakan. Kan aku bilang tadi Enggak sama. ada. Sebelum dia turun ke dunia, dia pernah berfirman kepada Musa. Itu sebelum dia lahir sebagai manusia, dia adalah firman hidup ya, firman Allah. Enggak, gini berfirman Bang kepada Cup, Musa. Bang Cup. Sekarang ini Tuhan Anda ini sama nggak sama orang Israel? Kan aku tadi bilang sama, Bang. Abang Sama. Oke, udah nggak usah Sama. dijelasin. Mari kita buktikan teman-teman, benar nggak si Ucup ini berbohong atau berdusta? Coba sebutkan satu kesamaan antara Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Ucup. Apa kesamaannya? Silakan. Silakan. Oke, aku jelasin. Menurut kami percaya bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang dipercaya juga sama orang Yahudi. Yang penting jangan dipotong dan nanti kamu buktikan juga bahwa Tuhan kamu itu sama dengan Tuhan Yahudi ya. Bukan Tuhan apa-apa ya itu. Biar kita enak di sini. Oke. Kenapa aku bilang Tuhan kami itu adalah Saya nggak nanya, Cup. Kenapa kau bilang Tuhanmu sama orang Yahudi, Cup? Kan tadi saya sudah terima. Saya kan sudah pasrah.
Saya sudah ikhlas. Saya sudah bilang iya. Bahwa Ucup mengakui Tuhannya sama orang Yahudi, saya kan nggak bantah. Saya hanya ingin menunjukkan apakah kamu konsisten. Menurut kamu Tuhanmu dengan Tuhan Yahudi kan sama, oke lah, nggak apa-apa. Itu kan klaim, nggak apa-apa. Mari kita buktikan. Nah, untuk membuktikan bahwa apa yang kamu omongkan itu sesuai, maka tunjukkan satu saja kesamaan Tuhannya Bani Israel dengan Yesus yang adalah Tuhan kamu, Cup. Apa, sama-sama apa? Ayo, silakan. Oke. Kenapa aku bilang begitu? Yesus mengatakan bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada, ya. Itu. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Karim. Kemudian apa kesamaannya, Dek? Kesamaan Yes. antara Yesus dengan Tuhan Bani Israel apa? Kemudian Tuhan orang Israel yang kami ikuti adalah mengajarkan 10 Taurat itu. Cup, Sama aja. ngerti bahasa Indonesia. Teman-teman yang Islam ataupun Kristen, kalau kalian tidak bisa bahasa Indonesia, kalian masuk neraka loh. Iya, serius. Oke. Gara-gara Karena kalian nggak di bisa bahasa sini- Indonesia, kalian tersesat Dengar dulu. nyata loh. Karena Yang di sini ditanya apa, kakak yang ini dijawab apa? Kakak ini tidak mau ini, ya udah saya diam aja. Saya Lebih diam baik aja. diam, Yaudah. Cup, ketimbang Orang ngomong lain gabrul, Cup. Dari tadi kek Billy diam, Cup. Lebih baik banyak diam daripada banyak bicara tapi menyesatkan. Ditanya apa, jawabnya ayam. Ditanya bebek, jawabnya ayam. Yang saya tanya, apa kesamaan antara Tuhannya orang Israel dengan Tuhan kalian? Ya udah, aku bilang kesamaannya itu adalah ajaran Apa? itu. Kok masa nggak dengar sih? Ajaran apa? Lah, kalau Nabi Musa mengajarkan ajarannya Tuhannya Israel, berarti Musa itu Tuhan gitu. Ini gimana? Yang saya tanya itu esensinya, Cup. Esensinya, Cup. Esensinya, Cup. Yang Bang Moto naik ke atas. Bang Moto kayak gitu. Orang mabuk dibiarin aku yang lawan sendiri. Jahat banget Bang Moto ini. Jadi yang saya Inilah. tanya itu adalah hakikat Tuhannya Udah itu kejam, apa? Bang. Misal contoh. Kalau kesamaan Tuhan saya dengan Tuhannya orang Israel sama-sama belum bisa dilihat, sama-sama tidak pernah mati, sama-sama tidak berkelamin, sama-sama tidak diciptakan, sama-sama tidak mati konyol. Sama, banyak samanya. Nah, kamu kesamaan Tuhanmu dengan Tuhan Yahudi apa? Satu aja. Kok sama-sama pernah ada? Oke. Buktinya baik. apa? Ya. Gimana, Cup? Jadi inilah kawan-kawan ya, dia mengaku bahwa sama. Padahal Tuhan Israel itu Allah Israel khusus sendiri, Allah Israel. Ya. Allah Dengerin dia itu Bang tahu Allah Cup, di mana, kesamaannya kita itu di tidak mana? tahu. Ketuhanan Anda dengan Tuhannya orang Israel. Sebutkan aja kesamaannya di mana. Kan tadi aku bilang kesamaannya itu kita melihat dari ajarannya gitu. Kalau ajaran itu sama, berarti itu adalah Allah yang sama. Kenapa aku mengakui Yesus itu? Oke, dengerin Itu Bang Cup, Allah Bang yang Cup, benar. dengerin. Di mana? Dan kau Dengerin juga Bang udah Cup. mengakui. Dengerin dulu. Di mana Tuhannya orang Israel mengajarkan tentang atau memberitakan tentang Allah Tritunggal. Atau di mana Musa mengajarkan tentang Tritunggal. Abang buka jadi turunnya Musa di Ucup, Kejadian 1 kan ayat tadi udah 1. memilih mau diam, kenapa nggak jadi diam, Cup? Karena kakak tadi bilang bahwa Tuhannya kakak sama Tuhan orang Israel itu sama. Padahal Tuhan Ucup Israel diam itu aja ya, Cup. Gimana? Ucup diam aja ya, Cup. Bentar Bang Ben, bentar. Di mana, Cup? Musa Enggak, mengajarkan bentar Bang Ben, Tritunggal bentar Bang Ben. Ini udah capek, aku udah capek. Cup, diam aja. Biarkan orang Kristen yang lain naik untuk bertanya ya, Cup. Jangan memaksakan diri, Cup ya. Ya, Cup ya. Uni udah berkali-kali Ini, ngomong Kak. dan Uni pikir itu sudah tidak perlu dikelirkan lagi karena apa, Cup? Ucup. Kita ini tuh tahu diri ya. Kalau kita nggak ngerti itu kita jangan maksain. Ucup diam dulu aja. Biarkan orang Kristen yang lain mencoba menjelaskan ya, Cup. Ucup belajar ya. Greg naikin yang lain, Greg. Kita nih buang waktu, Greg. Habis ilmu habis waktu tanpa dapat ilmu, netizen yang nonton, kasihan mereka. Greg. Siap. Saya udah bilang sama Greg sama Iqbal loh, Cup. Saya paling anti debat kusir. Debat kusir itu apa? Mengulang-ulang perkataan, sudah dikatakan dengan bukti masih juga di ngotot. Itu namanya debat kusir. Menurut saya yakin. Ya nggak apa-apa, kan saya sudah bilang tadi, Cup. Silakan kamu ngaku-ngaku Tuhanmu sama orang Israel, nggak masalah kok. Ya, tapi ketika saya bertanya,
jawablah sesuai dengan pertanyaan saya. Tidak perlu kami umat Islam ini membuang waktu kami yang berharga ini untuk mengulang-ulang apa yang membosankan itu diulang-ulang. Saya yakin. Nah, itu keyakinanmu ndak apa-apa, Cup. Ya. Dari tadi loh saya udah biarkan, katanya mau diem. Ya, Cup belajar aja, yang lain aja yang masuk. Silakan. Oke, aku diam ya. Buang waktu jadinya. Oke. Cuman Oke, aku Bang tadi Simbat. bilang, Ya, kenapa udah, kakak Bang Cup, udah. kakak sama Cup. Udah diam. sama. Halo, halo, Kenapa halo. sih, Cup? Oke, Kenapa sebentar, kok? Remon. Aduh, ya Allah. Jangan NPD banget Bang lah, Simbat. Cup. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Ciri-ciri orang berilmu itu adalah perkataannya itu sesuai dengan literatur. Pertama itu. Maka kita pentingkan, prioritaskan data. Yang kedua, kita bicara berilmu loh. Ilmu itu didapat dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Menggunakan empirik, menggunakan rasional, menggunakan akal. Jadi kalau tidak menggunakan itu semua, diamlah. Kami lagi nggak butuh ajaran dongeng. Silakan. Yang berilmu menjelaskan, yang awam bertanya. Sekali lagi saya tegaskan, yang berilmu menjelaskan, yang awam bertanya. Maaf ketegasan saya ini ya, karena saya tidak mau membuang waktu saya ini yang berharga sekali ini. Saya diminta pertanggungjawabannya di dunia ini, hidupnya buat apa. Silakan, Raymond, bertanya saja Raymond, orang awam soalnya. Ya, silakan Remon. Iya, terima kasih ya Uni ya sudah membuat sebuah pernyataan seperti itu. Gak apa-apa. Nah, itu fakta atau Uni salah menyata- menurutmu? Dari mana Uni bilang kita orang awam? Oke. Apa- Saya tanya bentar dulu, konfirmasi. bentar. Gini loh, Raymond, setahu saya kan bentar kamu dulu, bukan bentar dulu, so- bentar. Raymond Lanjut, tadi lanjut. bertanya, saya menjawab. Definisi orang berilmu itu, Raymond, ketika dia berbicara, ada literatur yang sudah dia pelajari dan baca. Seperti saya bawa data Bible atau Al-Quran atau pandangan para scholar atau ulama atau menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan apa yang saya sampaikan benar. Nah, dan saya secara akademik, saya mengambil prodi komunikasi penyiaran Islam. Saya diajarkan cara mengajarkan Islam kepada orang yang berbeda dengan saya, kepada orang-orang yang sama dengan saya. Nah, sekarang saya tanya sama Raymond. Kalau saya katakan Raymond awam, itu benar atau salah? Konfirmasi aja, nggak usah baper Raymond ke cewek. Sebenarnya begini, sebenarnya saya ini jujur ya, pasti Uni udah tahu. Curhat, kan? oke. Raymond Saya- diam aja kalau curhat. Saya lagi nggak butuh curhat. Ya udah, yang lain bertanya aja. Saya bingung dengan umat Kristen ini Oke, ngerti bahasa Indonesia saya, nggak sih? Saya bertanya sama Uni. Oke. Saya mau bertanya sama Uni. Apabila Uni bilang saya orang awam, ya nggak apa-apa. Itu haknya Uni. Ya memang. Coba Uni baca dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Raymond, tugas kamu itu bukan nyuruh-nyuruh saya, tapi kamu bertanya ke saya, Raymond. Kok nyuruh-nyuruh saya? Pertama, selain Oke. awam kamu Oke, itu saya adalah bertanya. ini, Oke. bentar. Greg, ini tadi udah bilang kan Sebentar, Greg. tunggu Remon. Orang awam bertanya, Iya, iya. orang yang berilmu menjelaskan, Greg. Malah Uni kok disuruh-suruh sama dia, Greg. Ambil alih, Greg. Rusak Raymond. ini Komal, Greg. Remon, silakan bertanya aja, simpel. Ya, silakan Remon. Bertanya Oke, yang saya bertanya begini Uni. Silakan. Oke. Apabila ada manusia yang menolong Tuhan atau Allah, apa yang Uni katakan seperti itu? Apa pertanyaannya, Greg? Ngerti nggak, Greg? Silakan Greg bantuin Uni nggak ngerti pertanyaan dia. Pertanyaannya sulit. Gimana nggak Uni bilang awam dia, Greg? Orang bertanya aja dia nggak Oke. ngerti pertanyaan. Coba Oke. ulang lagi, Greg. Pertanyaannya, Greg. Uni yakin nggak bahwa Oke, Allah itu sebentar, Maha Remon. Kuasa? Gini. Sini, Gini, Uni. Jadi pertanyaannya itu, kenapa Allah itu harus ditolong sama manusia? Dia mengutip dalam surat Muhammad ayat 27 kalau nggak salah. Ini baru pinter. Umat Islam tuh cerdas-cerdas. Bertanya aja ngerti substansinya. Ini entah apa-apa.
Gini loh sudah, ya, jawab aja, jawab diksi di aja, dalam jawab. Al-Quran itu menolong Allah itu bukan karena Allah butuh bantuan, tapi kami yang butuh membantu saudara-saudara kami Islam untuk memahamkan ajaran yang telah diselewengkan dengan meluruskan. Membantu dan menolong itu bukan berarti Allah butuh bantuan, karena Allah adalah Allahus Samad. Allahus Samad dalilnya. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Baca Jadi ketika dulu Allah baca bilang, Al-Quran dulu, baca yang Remon, tadi saya itu bilang. bukan pembantumu. Saya menjawab pertanyaan Greg tadi. Remon. Gini loh Remon, kalau kau tidak mau mendengarkan jawaban saya, kau kan bisa turun. Kau bisa turun cari ustadz lain dan ulama lain, Remon. Saya ini bukan pembantumu, Enggak, sebenarnya bukan siapa budak. yang Saya awam? ini Aku orang atau yang Uni? ditanya. Enggak, saya udah bilang saya Kamu itu enggak awam, mau. bertanya Remon. aja kamu. Turun. Ini orang kayak gini, udahlah awam, bertanya aja Enggak, salah. saya sudah Giliran bilang kita saya nggak jawab mau dia nggak mau dengerin. Aduh. Ini Kristen ini normal nggak kalian otaknya? Sengklek banget. Saya suruh bertanya. Pertanyaanmu sudah dibantu sama si Greg. Greg sudah membantu tadi bahwa kenapa Allah butuh ditolong. Saya jawab, Allah tidak butuh ditolong. Tapi kami yang butuh melakukan apa yang Allah perintahkan, salah satunya membela agama Allah. Allah akan membalas setara. Karena apa? Kami yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allah tidak butuh apapun. Dalilnya mana? Allahus Samad. Tapi kami butuh membela agama kami. Kenapa? Itu disebutkan oleh Allah sama menjadi penolong agama Allah. Kenapa seperti itu? Karena dengan kami membela kemuliaan agama Allah, itu hanya mendapatkan pahala setimpal seolah-olah kami membantu, menolong. Sama seperti ini, Allah sakit katanya. Ya, barang siapa yang melihat orang sakit sama seperti menjenguk menjenguk aku sakit. Begitu bukan berarti Allah sakit. Ini namanya menggunakan metafor, bahasa-bahasa alegori. Giliran Tuhan kalian berkata hal yang serupa, ketika Tuhan kalian meminjam pisau cukur, kalian bilang, pandai kalian menjawabnya. Ini metafor, ini bahasa yang bisa kami pahami. Oh, jadi kami dapat apa yang setimpal gitu loh. Bukan berarti Allah membutuhkan kami, bukan. Tapi kami yang membutuhkan untuk membela kehormatan agama kami. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau misalkannya Tuhan meminjam pisau cukur, Tuhan kalian miskin. Pinjam pisau cukur ke negeri Asyur. Itu nada yang sama juga ada di Al-Quran, alegori. Ya, perumpamaan. Seumpamanya begitu. Bukan berarti Tuhan kami itu sakit. Kenapa? Allah tidak butuh pertolongan karena Allah itu Allahus Samad. Nah, saya sudah jawab. Kalau kau mau membantah, bantahnya gini. Menurut ulama ini kau salah. Jangan menurut otak goblokmu. Nggak terima aku, orang botol kok mau ngajarin aku. Ya, emosi aku jadinya. Nah, boleh kalian mengatakan aku salah. Asal kalian bawa ulama lain yang berbeda sama aku. Rifa salah. Imam Syafi'i begini cara menjelaskannya. Lah, kalian Kristen yang bahasa Indonesia aja gagal paham, bertanya aja ngawur, kok mau ngelurusin saya? Tapi kalau kalian tidak mau terima jawaban saya, kan kalian punya harga diri turun dari komal ini. Ada kalian dipaksa di sini untuk bertanya ke saya. Goblok itu pilihan, brother. Bodoh itu pilihan, awam itu pilihan, pintar itu pun pilihan. Tapi kalau kemudian dengan ketidaktahuanmu membantah orang lain, itu namanya adalah orang yang bangga dengan kegoblokan. Itu nggak diterima di komal ini. Ya, silakan. Sudah Uni. Tugasmu Sudah, bukan silakan. menanggapi, tapi bertanya. Nggak, Karena gini, kamu gini, tidak gini, ada gini. hak. Iya, iya. Greg, Gini, orang gini. ini kalau mau menanggapi Uni tanya dulu dia pernah kuliah di mana, Dek. Kalau orang ini tidak pernah kuliah Oke, sama siap, sekali, terus mau menanggapi Uni nggak terima ya, Dek. Kecuali dia Oke, pernah siap, membaca siap, siap, literatur dari Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi ya. Iya. Orang yang Betul, tidak betul. pernah membaca masa mau menanggapi Uni, Dek. Maaf ya, Dek. Uni tuh kayak merasa Oke, direndahkan siap, tahu aman. kayak gitu. Oke. Siap, Greg. Oke, siap. Gini, Raymond. Oke lah. Jadi dalam Islam itu Oke lah. ketika Anda ingin membantah seseorang ketika beliau membawakan Al-Quran, maka Anda juga harus membawakan perkataan seorang ulama atau dari Al-Quran sendiri atau dari hadis atau qaul ulama. Bisa, Raymond? Nah, silakan Oke, dibantah. Greg, gini. Oke.
Seolah-olah Atau gini, Uni gini, yang paling sebentar, hebat sebentar. sudah. Oke, Greg, gini. Ya gini. Gini, Greg, Greg. kalau ada orang-orang Ya. yang setiap berbicara mulutnya itu hanya framing yang tidak berguna, mending diturunin aja deh, Greg. Oke, siap. Kita nggak butuh kok. Kalau Uni pengen tahu tentang Kristen, Uni bisa tanya Pak Budi Asali kok, Greg. Uni punya nomor handphone para guru-guru dan master-master kekristenan. Uni punya nomor handphonenya Deki Ngadas. Uni kalau pengen tahu bagaimana cara memahami Tritunggal yang benar, Uni bisa tanya sama, bahkan tentang Oneness, Uni bisa tanya sama Pastor Joshua Teu kok. Lah ini orang awam, saya kan lagi nggak minta diajarin di sini. Saya yang lagi ngajarin. Kok pengen banget sih gitu loh, maksa gitu ya. Di sini kok disuruh nanya, kok susahnya minta ampun disuruh nanya doang kok. Kok parah kali orang-orang Kristen. Orang Kristen ini punya telinga nggak sih? Kelihatannya memang belajar bahasa Indonesia dulu Tan ini. Seperti ketika Greg bilang, jadi kalau mau bantah pakai referensi ulama. Paham tidak? Harusnya kalau pertanyaan paham tidak, jawabannya paham atau tidak. Tapi dia jawab apa? Gini. Itu kan kelihatan orang nggak bisa bahasa Indonesia. Mana ada pertanyaan paham tidak, jawabannya gini. Halo Rifa. Halo Petra. Petra halo, kalau Uni. makan dulu aja, nanti naik kalau sudah ini udah serius. Petra ya. Udah makan kamu nih? Saya nggak perlu ngelaporin apapun ke kamu Petra ya. Makan rendang Saya dulu. sedang lagi diskusi lintas agama Petra. Halah, nanti dulu nih. Makan dulu. Petra. Memang orang. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan ya, saya beragama Muslim. Saya mau bertanya kepada, ini siapa ya panelnya, penceramahnya siapa? Nggak ada yang ceramah dek. Di sini kita diskusi lintas agama dek ya. Diskusi lintas agama. Oke, baik. Saya bertanya ya kepada Ustadz, mungkin di sini boleh ya saya panggil Ustadz ya? Adinda Uni ini mau Jembal, bertanya Uni Jembal. tentang internal Islam ya. Iya, tepat. Boleh ya? Di daily activity-nya sekolah, kuliah atau mondok pesantren? Kebetulan saya bekerja online, so. Tidak pernah mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan Islam secara offline? Hanya selewat saja sih, tidak begitu. Gini, panas. belajar itu bukan di komal-komal, saran saya. Ini adalah ibarat ring tinju. Belajar bertinju bukan di ring tinju. Ini tempat kita perang argumentasi dengan orang non-Islam. Karena room ini adalah room dialog atau dialektika lintas iman. Seperti oke, saya punya ini juga ya, punya beberapa bahan sih untuk menguji ya apakah benar atau tidaknya agama Islam ini. Boleh ya? Kamu Islam tapi meragukan agama Islam. Iya, karena saya melihat beberapa artefak yang justru ini yang membuat saya, makanya saya datang ke sini untuk menanyakan benar atau tidaknya. Boleh ya? Sebentar, kamu Islam tapi meragukan agama Islam. Iya, karena ada beberapa kondisi yang Gini dulu dek, kalau karena itu jawabannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? ya karena di Pertanyaan agama Islam, kamu ngerti nggak pertanyaan Uni? Kamu meragukan agama Islam? Jawabannya iya atau tidak, biasanya begitu. Kalau sudah ke karena itu biasanya saya tanya lagi kenapa. Coba pahami bahasa Indonesia biar kita tuh sama-sama nyambung ngobrolnya. Kamu Islam tadi katanya, tapi meragukan agama Islam, kan begitu? Artinya kamu orang yang sedang di dalam menganut kepercayaan Islam, tapi tidak percaya dengan agama ini sebagai agama yang benar, betul nggak? Iya, oke. Nah, kamu naik ke sini untuk mengukuhkan kembali agama Islammu, begitukah? Iya, jadi saya Oke, makanya sebelumnya saya tanya dulu. Kamu sudah belajar Islam secara mendalam belum? Iya, sudah. Di mana? Saya belajar kepada ya guru-guru juga. Cuma itu kan udah Sebutkan nama satu guru Anda yang Anda kenali. sepertinya
saya tidak bisa menjawabnya ya karena hal ini. Nah, minta maaf ya. Ini room dialog lintas iman, bukan room pendalaman internal Islam. Banyak ulama-ulama yang bisa kamu datangi. Di antaranya itu ada Gus Wafi. Kemudian ada di situ Ustadz Hanafi. Ada yang namanya Ustadz Tahta. Ya, ada yang namanya Ustadz Alif. Catat nama-nama beliau, kamu masuk ke komal beliau atau bertanya secara di belakang layar, tanya kepada beliau tentang keraguanmu terhadap Islam. Oke? Oke. Siap. Oke, terima kasih ya. Nggak perlu teman-teman di tes. Saya lagi nggak butuh orang membuktikan di Islam atau enggak. Ngapain di tes. Kita harus akui, banyak orang yang ngaku cuman Islam aja, KTP, tapi dia nggak pernah belajar sama sekali tentang Islam. Bisa jadi memang dia sama ini nggak ngerti tentang Islam. Nah, dia pikir tempat ini tempat belajar Islam, bukan. Tempat ini room dialog lintas iman. Ya, beda konteks dan konsep. Kalau mau belajar tentang Islam itu mendalam, sistematik dan juga komprehensif. Tidak bisa tuh naik-naik komal langsung dapat nanya-nanya doang tuh tiba-tiba paham Islam. Saya aja kuliah 4 tahun. Greg ini aja mondok berapa tahun. Jadi nggak segampang itu kalau ingin menguatkan iman itu tidak hanya bertanya di komal, tapi mendalami secara benar dan serius. Ya, pelajari Al-Quran dan hadismu. Uni, saya mulai bertanya satu hal. Jadi agama Islam ini kan berpegang kepada Coba perhatikan kamu benar-benar nggak ada adab. Kamu tanya sama saya, boleh nggak bertanya satu hal, belum diizinkan tapi kamu udah bertanya. Wajar sih kamu ragu tentang Islam. Sepertinya memang kamu itu tidak pernah belajar Islam sama sekali. Wajar lah kalau kamu nggak ngerti. Oke lah, saya izinkan kamu bertanya, silakan. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Islam itu sendiri ya. Saya bingung, sudah diizinkan bertanya, sebelumnya mau bertanya kepada Islam itu sendiri. Saya di sini yang menjawab, bukan Islam yang menjawab. Saya Unirifa. Ya gimana ini, Dek? Pantesan jadi kan gini kamu. Uni ya. Islam itu kan berpegang kepada 2 perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah, betul? Nah, bukan cuma 2 perkara dalam artian hanya itu toh. Kami juga berpegang teguh kepada pandangan para ulama, karena tidak semua apa-apa yang menjadi sumber hukum itu hanya ada di Al-Quran dan hadis. Ijma para ulama, kias para ulama. Jadi jangan kamu tuh logical fallacy, seolah-olah kamu yang membatasi kami lalu kamu suruh kami memilih 1 atau 2. Nggak boleh gitu. Kamu dengarkan dulu pendapat kami ini berpegang teguhnya kepada apa. Pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian pandangan para ulama, ijma dan kias. Jadi kamu udah salah kaprah. Jangan kamu yang memberi batasan kepada kami. Kamu nanya aja, tanya gini, Uni Islam itu belum selesai. karena belum selesai karena kamu salah kaprah. Pertanyaannya udah salah, makanya diluruskan. Harusnya nanyanya gini, Uni Islam itu mengambil ilmu dari mana? Baru saya jawab dulu. Contoh Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijtihad para ulama, kemudian ijma para ulama, kemudian kias para ulama. Itu. Jadi Islam itu bukan seperti yang kamu maksudkan seperti tadi. Kalau cuma Al-Quran dan hadis saja, nanti kami membuang semua perkataan para ulama. Nanti nggak ada mazhab-mazhab jadinya. Dan itu pun ada dasarnya. Dari Al-Quran, ikutilah Allah dengan mengikuti Rasul dan ikuti ulul amri. Seperti itu. Dan bahkan di Al-Quran dikatakan kalau tidak tahu sesuatu perkara, tanya kepada orang yang lebih tahu, yaitu para ulama. Jadi kamu itu harus paham tentang hal itu di Islam. Nah, jadi jangan kamu yang memberi batasan terhadap kami umat Islam. Kamu bertanya saja bagaimana kami memahami Islam. Gitu loh. Kamu bertanya, tapi yang saya nilai kamu bukan mau bertanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kamu sudah memberi batasan dulu. Kan Islam itu cuma 2 perkara ya. Siapa bilang? Siapa bilang begitu? Nggak gitu konsepnya ya, Dek. Pahamin makanya Uni bilang. Kalau mau belajar ya. Jangan di-mute boleh, ya, asalkan bertanya. Kamu speak up-nya bertanya aja. Dan pertanyaanmu harus diluruskan kalau salah. Silakan. Oke, sebentar Uni. Sebelum lanjut bertanya, open cam ya. Karena Anda Ya, bisa suruh open cam aja. Oke, Silakan. boleh. Oke, boleh. Silakan. Ya, saya gedein ya. Oke, terima kasih ya. Di sini, alhamdulillah. Baik, saya ingin bertanya soal 2 pegangan utama untuk Islam itu sendiri, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, namun Al-Quran dan Sunnah ini bukanlah ucapan dari Nabi Muhammad, karena tidak terdapat di Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan 6 kutubus sitah lainnya. Kamu ngomong apa sih, Dek?
Iya, jadi Al-Quran dan secara Sunnah tidak tekstual. ada di kitab Bukhari. Kitab Bukhari itu apa nama? Kitab Bukhari itu apa, Dek? Iya, sebentar saya belum selesai ya. Nggak usah diselesaikan. Kamu Anda kan mau mempermalukan dirimu. bertanya. Anda kan mau bertanya. Ya bertanya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman menjelaskan. dengarkan ya. Dengar teman-teman ya. Tidak semua orang yang ngaku-ngaku Islam itu paham Islam. Ini dibuktikan dengan kehadiran adik ini. Saya tidak tahu apakah dia adalah orang yang naik ke sini untuk memperlihatkan ketidaktahuannya tentang Islam atau betul-betul ingin tahu tentang Islam. Dek, kalau ingin tahu tentang Islam tuh bertanya, Dek, bukan menjelaskan. Sejak kapan tidak ada perkataan Rasulullah dalam kitab Bukhari? Kitab Bukhari itu kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari yang merupakan adalah hadis yang adalah perkataan Rasulullah. Lah kamu ngomong tidak ada perkataan Rasulullah dalam kitab Bukhari, ini ngomong apa? Kamu tahu kitab Bukhari nggak? Boleh santai ya, boleh santai, relax aja ya. Saya nggak bisa santai kalau lihat umat Islam tuh bodoh, Dek. Saya sakit hati kali lihat Iya. orang Islam tapi Ya, bodoh sebab banget itu, gitu. saya ingin speak up, boleh ya? Saya boleh Nggak bernapas. boleh kalau orang bodoh Malu loh, diizinkan bicara 1400 banyak, tahun diizinkan di bicara. Oh enggak, saya nggak malu. Saya tidak Ya malu udah. ketika menghentikan orang bodoh banyak bicara. Justru saya disuruh Islam begitu, Dek. Di Islam Bukannya ini tidak kamu boleh yang banyak mengizinkan. bicara ya? Ya karena saya narasumbernya, Dek. Dengar Anda bebek siapa ya. di sini? Di Komal ini orang yang awam itu bertanya. Ketika kamu disuruh bertanya, malah kamu menjelaskan bahwa kata kamu Al-Quran dan Sunnah tidak ada, bukanlah perkataan Nabi Muhammad yang tidak ada di kitab Imam Bukhari. Makanya saya luruskan, adek ini salah kaprah. Kitab Bukhari adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang merupakan perkataan Rasulullah yang diriwayatkan sanadnya berkesinambungan dan kemudian diuji dengan menggunakan metode ilmiah, dibuktikan kalau itu perkataan Rasulullah yang disebut dengan hadis. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa perkataan Rasulullah bukanlah perkataan Allah atau bukanlah apa, itu dari mana sumbernya, adekku? Yang ngajarin siapa begitu? Oke, terima kasih ya. Mm-mm. Ibu, ini boleh saya jawab ya? Ya jawabnya apa? Dapat dari mana informasi begitu? Oke, terima kasih. Oke, jadi seperti yang tadi diucapkan, memang Bukhari memang itu adalah kolektor hadis ya. Saya juga mengerti akan hal itu. Namun, perlu digarisbawahi, saya mengatakan pegangan utama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak terdapat di hadis di nomor manapun. Sehingga status dari berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu mursal. Oke? Tidak Terus, sahih itu. tunggu dulu. Bentar. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah mengajarkan, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Ada beberapa hadis yang di dalamnya itu adalah wali atau apa namanya itu ahli warisku. Tapi Rasulullah sudah mengatakan itu dalam riwayat hadis. Saya tunjukkan kepada kamu ya. Ya, saya tunjukkan kepada kamu bentar. Ya, jadi teman-teman di sini ya, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukanlah kata-kata dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan, itu dari mana? Siapa yang bilang begitu? Oke, Mungkin boleh dibesarkan ya layar saya. Nggak usah, gini aja. Gini aja. Oke, saya buktikan. Ya, silakan tunjukkan referensinya. Hanya terdapat di kitab Al-Muwatta, karangan daripada Imam Malik, Goha Ulama. Tidak termasuk di 6 kutubus sitah, tidak termasuk di Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Dawud. Oke, sehingga kitab Al-Muwatta ini terdapat di kitab Al-Muwatta dan tidak ada perawinya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, perawinya terputus. Ya, tunjukkan. Iya, tunjukkan aja. Tunjukkan. Boleh ya, saya. Silakan, tunjukin. Oke. Nah, berikut ini adalah rentetan daripada berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin boleh ya ini ya. Ya, yang meriwayatkan. Nggak kelihatan kalau kecil gini ya. Boleh saya besarkan, mungkin dibesarkan, Mas. Nggak apa-apa kok, separan ya. Saja, tidak payah layar, dia itu sia itu. Nggak apa-apa. Muslim santai, kita smart di sini. Kita santai aja. Ada datanya. Saya sudah tunjukkan. Saya akan tunjukkan data. Silakan. Iya, terima kasih ya, Uni ya. Jadi di sini
kita melihat di kitab Al-Muwatta karangan daripada Imam Malik. Iya, kalaupun oke lah, anggap itu benar. Terus apa masalahnya? Menurut kamu kita tidak perlu percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu? Pegangan asasnya. Jadi Iya, yang saya tanya. harus- Iya, Imam Bukhari gitu. Iya, berarti secara Oke. tekstual. Diam, bentar, diam, saya belum diam, 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 selesai. diam, udah diam. Teman-teman perhatikan, saya lihat ya, Diskusi udah. kok Ini seperti ini sih. oh enggak, Diskusi ya. saya bukan diskusi, perhatikan ya. Orang-orang seperti anak ini teman-teman itu ada, dan kalian jangan khawatir. Kenapa? Orang-orang seperti ini sama dengan orang-orang ingkar sunnah Syiah. Mereka adalah orang-orang yang mencoba mendangkalkan akidah umat Islam untuk kita tidak berpegang teguh kepada para alim ulama kita. Padahal teman-teman, di sini dalam kitab, perhatikan teman-teman ya. Nih. Apakah tidak ada anjuran untuk percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, teman-teman? Dusta yang nyata. Imam Bukhari, teman-teman, nomor 6016. Perhatikan teman-teman ya. Dan beliau di sini kita baca di sini. Ya. Kami Rasulullah SAW dua kejadian. Satunya betul-betul mula amanat diturunkan dalam relung hati para hamba. Kemudian mereka tahu Al-Quran dan tahu sunnah. Dan beliau menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah. Beliau bersabda atas perjalanan. Jadi teman-teman, orang-orang Oke, itu hadis seperti nomor anak berapa? ini, Itu hadis nomor nomor berapa? 6016. Oke, 6016 itu hadis apa? Di Hadis kitab sahih apa? Bukhari. Nah, di Ya sini silakan, carilah. santai saja di sini, relax saja. Enggak, kamu enggak. perlu Kita lagi diskusi bisa-bisa. lintas agama kok. Ngapain kamu di sini? Kamu cari sendiri baru naik lagi nanti. Orang Syiah kok dikasih tempat. Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz. Sudah berdiskusi dengan orang itu, tapi dia tidak mau terima Al-Quran dan hadis. Enggak. Saya akhi, tenang dulu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian anak-anak muda yang memang mereka itu mengikuti golongan tertentu, mereka mencoba menghalang-halangi yang secara jumhur para ulama dibenarkan. Di sini kita itu diperintahkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu jumhur ulama, dan dia baru muncul kemudian mengikuti pemikiran-pemikiran orang seperti ini lebih menjijikkan daripada orang. Kalau orang Kristen nampak perbedaannya dengan kita. Kalau orang ini ngakunya Islam. Nah, tujuan dia ke sini sebenarnya kalau saya nilai itu bukan ingin bertanya tentang ilmu pengetahuan, tapi ingin menyebarkan penyesatannya terhadap kita di sini. Butuh tempat orang nonton. Tapi saya cuma ingin tadi dia di sini ingin saya bantah langsung. Saya sudah tunjukkan dalam hadis bahwa kita itu diperintahkan bahkan barang siapa yang tahu Al-Quran dan Sunnah, artinya ada. Jadi kita nggak perlu memberikan tempat kepada orang-orang yang bohong, pendusta kayak tadi, ya. Dan ingat, saya juga sudah jawab tadi, kita ini patokannya adalah ulama. Dan kalau seandainya tidak semua betul kata beberapa ulama kita bahwa nanti di hari akhir akan ada orang-orang yang memecah diri, 72 golongan. Nah, kita berpegang teguhlah kepada jumhur para ulama. Perhatikan baik-baik. Berpegang teguhlah kepada para jumhur ulama. Itu ya. Saya cuma mau membantah dia aja tadi. Udah selesai. Orang kayak gitu nggak layak kita berikan tempat. Kenapa? Orang seperti itu hanya ingin dapat panggung. Dia tahu di sini penontonnya banyak. Gitu teman-teman. Ini sama seperti yang dilakukan Edis. Metodenya apa? Masuk ke komal-komal yang banyak penontonnya, lalu menyebarkan syubhat, kemudian diikuti karesten, dapat kolekte dan dapat gift. Nah, jadi kita tidak perlu memberikan tempat kepada orang yang sok tahu dan orang-orang yang bahkan tidak jelas keyakinannya. Tidak jelas, ya. Begitu ya, apalagi orang Syiah. Saya tidak tahu dia Syiah atau tidak. Yang jelas ketika dia mengatakan bahwa dia Islam tapi tidak percaya kepada Al-Quran, lalu yang dia bawa adalah sesuatu yang syubhat, tidak perlu saya berikan tempat di sini, ya. Begitu teman-teman ya. Kita ludahi, orang-orang seperti itu kita ludahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah di-kick sama Uni. Aduh. Nggak perlu kita
Anak Saya itu cuma mau pengen pansos. sampaikan Uni bahwasanya Syiah itu kafir. Syiah itu kafir. Mau dia Syiah yang paling besar maupun yang paling kecil, kafir. Kulluhum kafir. Ya, jadi mereka itu memang apa ya namanya tuh ya. Mereka bahkan menghujat Sayyidah Aisyah, mereka menghujat Abu Bakar Siddiq, mereka menghujat Umar ibnu Khattab. Apapun yang kalian berikan kepada mereka, mereka tidak akan terima. Kenapa? Mereka ingin kita mengikuti paham mereka. Dan mereka ingin mendapatkan tempat di sini. Kenapa? Dia lihat bahwa di sini ada followernya, ada penontonnya. Ya. Jadi begitu teman-teman. Makanya saya bilang, saya lebih baik keras ketimbang lembut, lembek tapi bau kayak tai. Kotoran itu lembut, ya, tapi busuk. Buat apa sok-sok manis, sok-sok baik kayak Oten di awal-awal, ya? Tapi tujuannya mendangkalkan akidah kita. Nah, dan perhatikan teman-teman. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang seperti itu, apapun yang kita berikan tidak akan mereka terima, karena mereka sudah membenci, mereka sudah tidak mau mengikuti ulama yang kita anggap ulama, karena mereka hanya mengikuti sebagian yang dia anggap sebagai imam dan ulama. Jadi percuma. Bahkan mereka mengatakan, bahkan ada yang mengatakan seperti Abu Hurairah dikatakan berdusta. Jadi seperti itu. Jadi buat apa kita kasih panggung orang-orang seperti itu? Silakan. Oh, saya nggak panik, saya kasih data kok. Saya cuma pengen membantah. Ini saya tunjukkan dalilnya bahwa kami ada Sahih Bukhari nomor 6016 ini. Ya, nih saya bacakan sekali lagi nih buat kalian yang Syiah di bawah yang mencret ya. Nih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir bin Wahab, telah menceritakan kepada kami Khuzaifah mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW dua kejadian. Satunya betul-betul telah kulihat dan satunya masih kutunggu-tunggu. Beliau menceritakan kepada kami di awal mula dan sunnah. Paham? Ada dalilnya. Dan beliau menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah. Beliau bersabda, seseorang tidur nyenyak itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan, berkeyakinan. Saya bisa menunjukkan data lainnya. Cuman, semakin orang don't make stupid people famous, semakin kita biarkan mereka berbicara, itu sama seperti nanti kita membesarkan nama mereka. Oke, silakan bertanya saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ye, dari tadi ye. Kalau tidak bersuara kita turunkan. Naikkan yang mau bertanya aja. Yang awam bertanya, yang berilmu bicara. Sekali lagi saya tegaskan. Yang jahil kalau kami izinkan bicara, kami berdosa. Kami berdosa, ya. Yang awam bertanya, yang berilmu bicara. Silakan, ini Komal untuk edukasi, bukan untuk tipu-tipu. Ya, bukan untuk sok-sokan. Silakan. Ye, silakan ye. Sekarang gini. Mengapa harus kita, maksudnya itu perbandingan Yesus. Yesus dengan apa tadi itu? Dengan Tuhannya Yesus sama Tuhannya sampean itu sama gitu. Ya, yang disembah Yesus dengan yang saya sembah esensinya sama. Dasarnya ya sama sih ya. Kami pun ini Kristen kayak gitu juga sih. Beda. Kalian penyembah anak manusia, bro. Kami menyembah Tuhan yang benar. Kalian menyembah anak manusia. Dia bukan Tuhan. Kalian ini kan menyembah Yesus. Sementara Yesus dan saya punya Tuhan yang esensinya sama. Esensinya apa? Baca dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Bahwa dia yang mengutus Yesus itu ya tidak terhampiri. Berada di tempat terang, tidak ada yang dapat melihat dia. Nah, Tuhan kamu bisa dilihat atau enggak? Tuhan kita tidak bisa dilihat. Yang jelas nggak bisa Loh, dilihat. Yesus berarti bukan Tuhan. Dia bisa dibilang Tuhan, bisa dibilang tidak. Udahlah, kalau kayak gitu ngomong sama Bang Abu Adit aja.
Oke, sama saya Uni. Setiap hari. Siap. Yesus bisa dibilang ini itu. Oke, Yesus laki-laki apa perempuan? Bisa dibilang laki-laki, bisa dibilang perempuan juga? Tidak. Kenapa yang itu nggak boleh? Ya, karena kodratnya kan jelas berbeda, Bung. Masih sampean ini agak lain. Ada Kodrat Tuhan apa terikat yang kodrat, berbeda? guys. Ada Tuhan terikat takdir. Kodrat apa? Kau tahu kodrat artinya apa kodrat? Tahu. Apa itu? Dia kan fisiknya itu kan laki-laki. Kodrat itu apa? Kodrat itu apa? Coba jawab dulu, kodrat itu apa? Kodrat itu gimana lah saya bilangnya? Yang Apa? kita bahas itu nggak usah ke situ lah, jauh kali kita bahas kodrat. Tidak. Kau ini memang Oten yang tak ada otak memang. Coba. Kau nggak punya otak, kau bilang pula nggak punya otak. Coba aku tanya salah sama kau ini. Tuhan kau kan laki-laki, betul tidak? Tuhanku itu Laki-laki. dia menyerupai raut wajah laki-laki dengan perempuan. Kan itu tanya, dia laki-laki apa perempuan? Kau bilang kodrat laki-laki. Sekarang kelaminnya double perempuan. Yang kau pertanyakan itu tadi, friend. Yang kau pertanyakan itu Yesus, kan begitu? Iya. Kau bertanya Tuhan. Tuhanmu Yesus bukan? Tuhanku itu Allah. Yesus bukan? Yesus itu utusan. Jadi kau tak menuhankan Yesus? Tidak. Waduh, bro. Satu langkah lagi, bro. Satu langkah lagi, bro. Anda Muslim. Apa yang satu langkah? Karena kau sudah tidak menyembah anak manusia. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada berapa? 2 apa 1? Apa 3? 1. Ah, 1. Apakah Tuhan yang satu pencipta langit dan bumi ini berubah-ubah atau tidak? Tidak berawalan dan tidak berakhiran. Oke. Tidak diperanakan dan tidak Apakah engkau yakin bahwa Tuhan yang satu itu mengutus para nabi dan rasul di setiap zamannya? Kalau rasul aku tidak tahu, tapi kalau nabi aku tahu. Baik, nabi dan rasul itu Tuhan yang satu itu dikirimkan kepada setiap umat di zamannya masing-masing. Kau setuju nggak? Ya. Oke. Yesus adalah utusan yang dikirim di masanya setelah Musa. Setuju? Setuju. Baik. Setelah Yesus atau Isa Al-Masih ada diutus nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Setuju nggak? Kalau itu aku nggak tahu kalau ke situ. Terlalu persoalannya gini Bang. Kita ini sharing nih ya. Kalau kita bawakan Muhammad, karena di ajaran kami tidak ada tertulis Muhammad. Ya jelas tidak ada. Nah, jadi kan kalau Anda menanyakan seperti itu, saya nggak bisa menjawab gitu loh. Baik, baik. Waktu di ajaran Musa, ada nggak tertulis tentang Yesus? Ada. Di mana? Dia kan ditafsirkan itu, akan lahir. Oh, di mana akan lahir, Bang? Bang Ben, monitor Bang Ben. Yelet yulat lanu. Yulat itu akan lahir atau telah lahir? Telah lahir. Akan lahir. Orang anak laki-laki. Ini. Kau beri nama Yesus di kota Daud. Oh, itu di Lukas. Di Musa. Yang saya bilang di kitab Musa. Ada nggak bicara tentang Yesus? Ya kalau itu Bang Musa perjanjian baru Bang. Yang perjanjian baru. Ya. Musa perjanjian baru. Perjanjian baru Bang. Setelah Ya. Yesus itu dia kan menggenapi Bang. Jadi setelah Yesus Musa. Astagfirullah. Kok setelah Yesus Musa bagaimana sih Abang ini? Duluan mana Musa sama Yesus? Saya rasa ya Musa dulu. Oke, waktu di zaman Musa ada nggak berbicara tentang Yesus? Tidak ada Bang. Dia Nah, terus tadi kenapa kau bisa percaya Yesus sebagai utusan? Itu kan tafsiran itu Bang. Nah, ketika saya bilang Nabi Muhammad juga utusan, kau nggak percaya karena nggak tertulis. Nah sama Ya, saya tanya, bukan karena nggak ada nggak tertulis? Tidak ada kita bahas tertulis tidak tertulis Bang. Yang jelas di ajaran saya tidak ada tertulis nama Muhammad, kan begitu Bang? Iya, sama berarti di ajaran Musa tidak ada tertulis nama Yesus. Jadi di ajaran Musa Muhammad itu sudah ada. Ada, setiap para nabi menubuatkan akan datangnya seorang nabi. Bang Ben, di mana itu kata Yesus? Kata Musa tentang datangnya setelah mereka? Kalau ada gimana? Kalau ada, Anda siap-siap ya, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setuju? Kalau di Torah Musa memang menubuatkan Nabi Muhammad nggak ada, tapi setiap nabi menubuatkan nabi setelahnya pasti. Ya. Pasti ada. Kalau Misalnya, itu Bang bilang itu pas Bang. Menubuatkan, cuman kalau kamu tertulis kan tidak.
Iya, makanya setiap nabi akan menubuatkan nabi setelahnya. Jarak Ya, iya, antara Musa dengan kalau Muhammad itu itu yang abang jauh. katakan Jadi itu benar. Nabi Musa tidak menubuatkan Nabi Muhammad yang ada di kitab Anda ya. Saya bicara di kitab Anda, tapi Musa menubuatkan nabi setelahnya yaitu Yosua bin Nun. Yosua Hamasya. Itu. Yosua Hamasya menubuatkan akan datangnya seorang penolong. Yang seorang penolong itu dia memuliakan anak Maria. Yang dia berkata-kata bukan dari dirinya. Siapa? Paulus. Paulus tidak berkata-kata dari dirinya, dia menulis surat-surat sendiri. Bahkan dia tegas mengatakan ini bukan dari firman. Nah, siapa seorang penolong yang memuliakan Yesus? Nah, ya. Namamu susah kali. Ya. Memuliakan nama Yesus. Ah, Di seluruh umatnya lah. siapa? Jadi seluruh manusia ini penolong. Aku akan meminta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ah, siapa seorang penolong itu? Tidak ada kata penolong, Bang. Baik. Selamat, Bang Ben. Bang Ben. Izin, Ustaz Abu, Nah, nih Bang saya Gofur. bacakan. Ya. Lanjut, Bang Bang, Gofur. baca Yohanes 14 nomor 16 sampai 17. Coba punya Bible enggak, Bacakan Bang Ye? Gofur, bacakan Bang Gofur. Ya, Yohanes 14 Aku nomor nggak bawa Bible, 16. soalnya aku kerja, Yaudah, Bang. ini saya bacakan. Yohanes 14 nomor 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya dia Ia bilang tidak ada menyertai penolong. kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yang dimaksud seorang penolong yang lain dan Roh kebenaran yang dimaksudkan Yesus siapa, Bang Ye? Dimaksud dengan Yesus, ya Yesus lah. Roh kebenaran dan penolong. Hei, Yesus meminta kepada Bapa supaya kalian diberikan seorang penolong yang lain. Kok Yesus lagi? Penolong yang lain. Penolong yang lain, Bang. Ini saya bukakan, Siapa Bang. penolong yang Biar lain? jelas, Bang. Enggak ada itu, Bang. Ya udah, ini saya Kalau bukakan. penolong tidak ada, Bang. Kami itu Ya, ini Dibilang saya itu- bukakan, Bang. Bang Ye. Ini saya bukakan. Izin Bang Greg, izin minta tolong di Greg kalau ada buka data. Mungkin dia Bibelnya beda karena dia tidak menuhankan Yesus. lihat. Ini Bang Iya, Ye, benar. Bang Ye. Ini Yohanes ya. Ini merah ya. Kalau merah itu yang kalian katakan ini sebagai ucapan Yesus ya. Aku Gini Bang akan Gofur, minta sebentar, Bang Gofur. siapa? Tanya dulu, dia pakai Bibel itu enggak? Pakai yang Bibel ini enggak? Hah? Duluan lah kau do. Pakai Bibel ini enggak? Bang Ye, SSY ya? Iya, Bang. Apa ya? Oke ya. Nih. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Siapa maksudnya ini, Bang Ye? Jadi ada kayak gini ya. Penolong yang lain. Anda pakai Bibel apa, Bang? Bentar, Anda saksi Yehova atau apa, Bang? Kalau saksi Yehova mungkin beda mungkin Bibelnya. Tidak, Bang. Aku Katolik, Bang. Coba Bibel Anda seperti apa ayat itu bunyinya? Soalnya gini, Bang. Ya kan? Kalau kita bahas ini, yang tertulis ini, bisa gila kita bahas ini, Bang. Tuhan bikin kalian gila. Bukan bikin kami. Bayangin coba, Tuhan nurunkan kitab, tapi kitab itu bisa bikin umatnya gila. Bayangin coba. Sekarang gini, Bang. Sama persinya kita ketika makan obat dan kita makan nasi. Ngerti maksudnya, Bang? Kalau kita makan obat, kita akan sembuh. Kan begitu? Terus? Tapi kalau kita makan lebih daripada anjuran dokter, kita overdosis, Bang. Di mana letak lebihnya ketika kita membahas ayat ini, Bang? Gini, Bang. Boleh kita belajar, tapi kalau namun kita mendalami kali, kita bisa gila. Waduh. Atau gini, Bang, izin, Bang Ben. Bang Ye. Sekarang Anda masih beragama atau enggak? Siapa saya? Masih percaya Tuhan atau enggak?
Ya percaya lah bang, abang pikir aku itu. Percaya. Terus menggunakan dasar agama nggak? Pakai agama nggak? Ya pakai lah bang. Apa agama Anda? Apa agama Anda sekarang? Agama saya Katolik bang, mulai lahir sampai punya anak. Katolik. Bang. Kalau dalam agama ada sesuatu yang bisa memperkenalkan kita kepada Tuhan. Namanya kitab suci. Anda pakai kitab suci nggak? Pakai bang. Kita pakai Alkitab. Pakai. Nah. Pulang nih bang. Udah nanti lah bang. Nanti kami naik lagi bilang. Oke lah bang. Nantilah kami naik lagi bang ya. Tunggu buka. Waduh parah nih orang. Loh kok parah? Tuhan menurunkan panduan hidup yang kalau dibaca panduan hidup bikin kita gila. Coba bayangin coba. Makanya suka-suka aja dia. Ngapain terus Tuhan menurunkan panduan hidup kalau dibaca bisa bikin gila itu diturunkan. Oke. Aduh. Oke, halo Bang Rosid. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Sedikit saja saya sampaikan. Oh ya silakan. Jadi begini, orang Kristen ini mencari kebenaran lewat kitab Injilnya. Kemudian Bible, orang bang, itu bukan Injil bang. mencari Maaf, kebenaran Bible. lewat Bukan Injil, Bible. kitab. Terserah mau Bible mau Injil terserah. Kemudian orang Islam ini mencari kebenaran lewat hatinya, bukan mencari kebenaran lewat Al-Quran sebagai bisa gitu, panduan itu. Bentar, Bang Rasid, izin Bang Rasid. Bang Rasid izin. Bang Rasid ini Islam atau apa bang? Islam. Oh Islam. Bang Rasid, yang pertama ya, Bible itu bukanlah Injil. Injil itu adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itulah Injil. Kalau yang mereka gunakan, orang Kristen gunakan itu bukan Injil. Itu pertama yang Anda harus tahu. Ya, yang kedua, tidak ada kita menggunakan hati. Tidak bisa kita hanya menggunakan hati. Ya, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk Hudalinas, petunjuk hidup. Jadi bukan asal-asalan dengan hati. Oke, terima kasih. Gitu aja Bang Rasid ya. Ada lagi Bang? Ya. Sida orang apa? Ya, terima kasih Bang. Ada lagi mau disampaikan Bang? Mungkin cukup ya. Iya cukup. Saya turunkan Bang. Makasih. Oke, jadi gini, teman-teman Kristen, teman-teman yang kalian itu beragama di luar Islam. Komal-komal, belum apa-apa aja udah jadi begini. Komal-komal atau room-room yang dimana saya berada di tempat room itu, saya memang tidak mengizinkan untuk memberikan kesempatan kepada orang yang tidak pernah belajar untuk berbicara, menjelaskan. Tapi kalau mereka itu bertanya, saya izinkan. Terserahlah agamanya apa. Mau Kristen, Hindu, Buddha, Kejawen, Kapitayan, Islam sekalipun, Syiah sekalipun, di tempat yang saya ada, di komal yang keberadaan saya ada itu, saya tidak mau mengizinkan kalian yang tidak pernah belajar itu untuk menjelaskan. Karena saya tipikal orang yang tidak sabaran untuk membantah cepat-cepat. Dan itu saya saya nggak mau saya bersikap seperti itu. Tapi ya saya kan manusia, saya terganggu dengan kalian yang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu udah menjelaskan gitu loh. Hargailah dunia akademisi, orang-orang yang mampu menjelaskan satu hal, satu perkara itu. Bahkan mereka tuh butuh bertahun-tahun waktu untuk belajar. Lah kalian cuman baca satu perkataan pernyataan dari orang-orang yang nggak jelas, lalu mencoba menjelaskan di sini. Nah itu namanya sama seperti saya
memberi panggung untuk orang jahil. Nah, kalian itu bisa jadi syubhat untuk agama Islam. Gitu ya. Termasuk orang-orang yang mau Syiah ke kalian, mau Mu'tazilah ke kalian. Bicara itu pakai ilmu. Ya, itu ya. Mohon dengan sangat hargailah diri kalian sebagai manusia yang juga kami hargai. Kami beri kalian penghargaan dengan memberikan kesempatan untuk bertanya. Oh, saya nggak mau bertanya, saya mau berdebat dengan Uni Rifa. Boleh. Asal saya tahu kamu siapa. Nggak pernah mondok, nggak pernah baca kitab. Tidak tahu kejelasan tentang keyakinanmu. Tiba-tiba mau mendebat saya. Mohon maaf. Itu namanya saya sedang merendahkan diri saya. Ya, mohon maaf dengan sangat. Jadi siapapun kalian, saudaraku Kristen, kecuali Uni, saya ini kan awam. Tapi saya sudah baca literasi Uni. Saya baca bukunya ini. Kok di buku ini begini ya Uni? Ah, ini saya baru cinta dengan orang-orang begini itu. Atau Uni itu salah Uni salah bener. Kenapa? Karena tidak ada tertulis begitu. Ah, ini saya akan respect dengan kalian yang seperti itu. Ini koplak kok ngajak-ngajak, botol kok ngajak-ngajak. Saya paham yang namanya kita itu ingin mengikuti orang lain. Misalnya saya lebih percaya kepada ini, ya nggak apa-apa, silakan, hak kalian. Tapi bukan berarti kalian bebas mengajarkan paham kalian yang keliru, yang bertentangan dengan jumhur para ulama di Komal ini. Kami yang botol nanti terganggu jalan diskusinya. Ya, apapun agama kalian, mau kalian Kaliteng, mau kalian Syiah, seperti itu. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya adalah ustazah. Saya adalah pendebat, pendiskusi. Saya adalah orang yang berusaha untuk kritis. Nah, kalau ditanya, kenapa kita ikuti Allahu Akbar? Kenapa kita ikuti sunnah? Tidak ada secara eksplisit Rasulullah bilang. Walaupun saya sudah tunjukkan dalilnya, ya kan? Bahwa ternyata ada orang-orang yang diberikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Ya, berarti apakah kita ini sesat ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Tidak, memang diajarkan. Nah, yang dalil eksplisit, yang jelas-jelas itu adalah ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, taatilah Rasulmu, hantu belau. Kau sok-sok ngaku ikuti Rasul kau, tahu dari mana kau ajaran nabimu? Syiah. Dari siapa kalian tahu tentang ajaran Nabi Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW kalau bukan dari para ulama? Kalau kalian ingin mengkritisi Abu Hurairah, silakan kritisi, tidak masalah. Apa kritikannya? Apakah dia seorang pendusta? Apakah dia seorang pembenci? Kalau kalian ingin mengkritisi ulama-ulama setelahnya sekelas Imam Bukhari, apakah Imam Bukhari yang menuliskan hadis-hadis Rasulullah itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Pakailah otak, akal kalian dan hati nurani kalian kalau bicara di komal-komal ini. Kalian adalah orang-orang yang bukan memberikan ilmu pengetahuan tapi melemahkan akidah umat Islam. Ingkar sunnah kalian. Nah, ya, jadi kami tidak butuh. Kami sedang tidak butuh pengajaran dari orang-orang Syiah. Kami tidak butuh pengajaran orang-orang Syiah. Silakan ajarkan kepada kalian sesama Syiah. Yang kami bilang di sini ya, saya tidak tahu anak tadi Syiah atau tidak. Tapi teman-teman, dusta, kebohongan itu tidak boleh kita biarkan berlalu begitu saja. Begitu, kita harus tegas dengan hal ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah pelihara kita semua dari kesesatan berpikir dari orang-orang yang baru hanya membaca 2 buku, tapi sudah merasa paling tahu dan bahkan berani membantah jumhur para ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Buka mesia.org di dalam kolom menjawab syubhat. Nah, dan kemudian saya sudah tunjukkan. Suara Uni kecil ya? Suara Uni kecil ya? Sudah aman Uni. Sudah aman ya?
Dengaran nggak? Udah. Oke. Nah, coba teman-teman lihat di menjawab syubhat. Nah, dan teman-teman kalau lihat di dalam situs mesia.org ini, di dalam menjawab syubhat ada syubhat tentang Nabi. Nah, di syubhat tentang Nabi, teman-teman pilih tentang buta huruf. Klik, maka teman-teman akan dapat jawaban di sana. Saya akan presentasikan jawaban di sini. Oke. Teman-teman, di sini saya membawakan banyak sekali literatur tentang definisi kata ummi. Nah, kata ummi dalam Al-Quran itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-78, surah Al-A'raf ayat 157 dan 158, Quran surah Al-Imran ayat 20 dan 75, dan surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Kata ummi dalam kamus Al-Ma'ani diartikan sebagai orang yang tidak bisa membaca dan tidak berpendidikan. Ya, ini dalam kamus Al-Ma'ani. Dalam tafsir Al-Qurtubi jilid kedua halaman 11 tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 78, kata ummi adalah orang yang tidak dapat membaca yang merujuk kepada orang Yahudi. Dinisbatkan orang-orang yang ummi ini adalah orang seperti baru dilahirkan, yang belum belajar membaca dan menulis atau polos. Dalam hadis Imam Bukhari, ya, nomor 327, sesungguhnya kami umat yang ummi tidak membaca dan berhitung, merujuk kepada orang yang tidak memiliki skill. Nah, kemudian menurut Ikrimah Ad-Dahhak, kaum yang ummi adalah kaum Nasrani dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Berarti orang Yahudi disebut sebagai orang yang ummi karena mereka itu sebenarnya buta dengan kitab mereka. Nasrani pun demikian, dan kaum Arab pun demikian. Nah, Rasulullah ini ummi seperti apa? Memang Rasulullah tidak pernah membaca kitab sebelumnya, dan memang beliau tidak memiliki skill untuk membaca dan menulis. Seperti itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid ke-1 halaman 167 kurang lebih sama seperti kitab Al-Qurtubi, tapi Ibnu Katsir menambahkan ayat penjelasan ummi juga dalam salah satu sifat Nabi. Ini adalah dalam surah Al-Ankabut ayat ke-48. Dan kaum Nabi pada waktu Al-Quran diturunkan juga disebut kaum yang ummi dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Keterangan serupa juga dapat ditemukan dalam kitab Tafsir Al-Maraghi. Saya gunakan 3 tafsir, teman-teman ya. Saya gunakan Kamus Al-Ma'ani, saya gunakan Tafsir Al-Qurtubi, saya gunakan Tafsir Ibnu Katsir, saya gunakan Tafsir Al-Maraghi. Nah, maka teman-teman kita dapat ummi atau tidak bisa membaca itu tidak sama dengan bodoh. Bodoh atau jahil boleh disebut sebagai orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa ada panduan. Nah, jadi definisi secara bahasa dan istilah kata ummi berasal dari akar kata amma ya ummu yang memiliki beberapa pengertian. Seperti sumber, tempat tinggal, kelompok, dan agama. Dari pengertian tersebut muncul pengertian yang berkaitan yakni tujuan, tumpuan, dan keteladanan. Dari akar kata tersebut muncul kata yang berarti ibu, karena ia menjadi tumpuan dan teladan bagi anak-anaknya. Kata ummi dinisbatkan dengan kata yang berarti ibu sebab keadaan anak yang baru lahir itu tidak tahu apa-apa. Kurang lebih seperti itulah esensi orang-orang yang ummi. Dalam kamus Al-Munawwir, al-ummi diartikan yang tidak dapat membaca dan menulis dan termasuk bodoh dan kasar dalam kamus Al-Munawwir, ya, bukan menurut tafsir para ulama yang terdapat dalam Al-Qur'an yang kita baca merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam kamus Al-Munjid, al-ummi man la ya'rifu al-kitab, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membaca kitab. Dalam lisan Al-Arab, kata al-ummi berarti seorang yang tidak bisa menulis dan diuraikan beberapa pengertian lainnya. Panjang sekali penjabaran tentang definisi ummi. Lalu kita lanjut teman-teman. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata ummi, diam dulu brother ya. Menurut Quraisy Shihab, kata ummi diambil dari kata yang berarti ibu, dalam arti seorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Maka betul Nabi Muhammad bukanlah orang yang pandai membaca dan menulis. Itu kenapa apa yang dia sampaikan bukan hasil karangan dia, melainkan wahyu Tuhan yang diwahyukan kepadanya. Bukan orang yang memiliki skill kemudian mengada-adakan suatu agama lalu mengajarkan agama tersebut seperti para filosof Yunani dan termasuk orang Farisi dan Saduki. Seperti itu, karena Rasulullah memiliki sifat yang wajib bagi beliau, yaitu sifat cerdas, fatonah. Seperti itu. Sudah Uni. Silakan, pertanyaan selanjutnya, brother. Iya, intinya Muhammad tidak bisa membaca Anda bertanya dan menulis. saja. Iya, Anda bertanya ya, saja. Intinya jawabannya Muhammad tidak bisa. Anda bertanya saja.
Anda kan Terus? tidak peka ya, Pak. Iya, makanya saya tanya ayat Saya sudah Quran jawab. yang pertama. Iya, ayat Quran yang pertama turun itu Iqra, bacalah, betul. Iya. Lah yang disuruh membaca tidak bisa membaca itu terus gimana, Uni? Iya, karena Iqra Iya, itu bukan membaca tertulis tapi melafazkan atau mengulangi. Oh. Ya, teman-teman, orang Kristen ini bertanya bukan ingin tahu tentang ilmu pengetahuan Islam, tapi dia ingin sebenarnya mencoba menyerang Islam, tapi dia bodoh. Kenapa? Justru Tuhannya lah yang aneh, mengambil murid dari orang-orang idiot. Beda ya teman-teman, murid-murid Yesus kan idiot. Karena juga, ada Uni. bahkan buta huruf juga. Buta huruf dan idiot. Ya, jadi orang-orang Kristen yang naik ke Komal ini sebenarnya mereka coba ingin memframing, tapi mereka lupa kalau Tuhannya pernah memiliki murid yang idiot. Ya, silakan Bang Ben ambil alih tentang idiotai, langsung komparasi aja Bang Ben. Jadi kalau teman-teman buka di KPR 4 nomor 13 ya kalau nggak salah, itu jelas di situ. Yohanes dan Petrus itu dikatakan di situ tertulis hoti antropoi agramatoi eisinka idiotai. Agramato itu dari dua kata, dari kata a dan gramas. A itu artinya tidak, gramas itu artinya alfabet atau huruf. Agramatoi artinya buta huruf atau illiterate. Eisinka idiotai dan idiot. Jadi berdasarkan data yang ada dalam Bible, KPR 4:13, Petrus dan Yohanes itu orang yang buta huruf dan idiot. Maka sering jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin orang yang buta huruf dan idiot tiba-tiba simsalabim bikin kitab segitu banyak? Makanya para sekuler Kristen mengatakan bahwasanya kitab-kitab tersebut bukanlah yang menulis adalah murid-murid dari Jesus, karena mereka buta huruf dan idiot. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.